Tahukah kamu, pada tahun 2021 ini, pemerintah akan mengganti ujian nasional menjadi Asesmen Nasional atau AN. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi dan mempersiapkan generasi untuk cakap hidup di abad 21. Kecakapan hidup abad 21 diantaranya kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. 3 instrumen asesmen nasional meliputi Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum meliputi literasi membaca dan literasi numerasi. Isi dari literasi membaca diantaranya meliputi teks informasi ataupun teks fiksi, di mana peserta akan menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Untuk numerasi, isinya meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Bentuk soal pada asesmen nasional ini meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan dan tidak semua murid tetapi dipilih sampel secara acak. Untuk jenjang SD pada kelas 5, untuk jenjang SMP pada kelas 8, untuk jenjang SMA pada kelas 11. Setiap peserta AKM akan mengerjakan literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Waktu pengerjaan untuk jenjang SD, tes literasi selama 75 menit, tes survei karakter selama 20 menit, survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk jenjang SMP dan SMA, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Pelaporan AKM ini tidak untuk individual murid, tetapi pada level sekolah dan daerah untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi, akan disiapkan murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Yuk kita lihat contoh soal AKM itu seperti apa. Kunci dari mengerjakan soal asesmen membaca ini adalah kalian harus membaca dan memahami teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian baca teks informasi berikut ini ya. Bentuk soal yang mungkin muncul dari teks tersebut diantaranya adalah soal menjodohkan. Seperti ini, jodohkanlah pernyataan pada kolom sebelah kiri dengan orang yang mencetuskan yang tepat pada kolom sebelah kanan berdasarkan teks tersebut. Nah, pernyataan yang pertama, cara kerja tubuh merespon makanan tinggi lemak dan kalori sama seperti saat menangkis infeksi bakteri ketika sakit. Ini dicetuskan oleh ilmuwan dari Universitas Bonn. Kalian bisa lihat di teksnya ya. Pernyataan yang kedua, makanan yang tidak sehat menyebabkan peningkatan jumlah sel kekebalan tertentu yang tidak terduga dalam darah tikus dan terjadi peradangan akut. Pernyataan ini dicetuskan oleh Annette Chris. Kemudian, pernyataan yang ketiga,
baru-baru ini ditemukan bahwa sistem kekebalan bawaan memiliki ingatan. Pernyataan ini dicetuskan oleh Dr. Eike Lacks. Dan pernyataan yang keempat, mengonsumsi makanan cepat saji terkadang tak berdampak negatif dalam jangka panjang. Ini dicetuskan oleh Ginger Hultin. Bentuk soal selanjutnya yang bisa muncul dari teks informasi pada literasi membaca yaitu soal uraian. Misalnya, hal yang dapat menyebabkan inflamasi menurut Ginger Hultin adalah, nah di sini kalian lihat pada teksnya dan cari pernyataan menurut Ginger Hultin. Dari teks tersebut dapat diketahui bahwa Ginger Hultin mengatakan bahwa hal yang dapat menyebabkan inflamasi adalah mengonsumsi makanan olahan secara berlebihan. Pada literasi membaca, bentuk soal lainnya juga bisa muncul seperti pilihan ganda, isian singkat, atau pilihan ganda kompleks. Dan tipe-tipe teksnya juga bisa meliputi teks informasi, teks fiksi seperti novel, cerita rakyat, legenda, ataupun lain-lain, dan juga bisa dari teks iklan ataupun poster. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh literasi numerasi. Biasanya, literasi numerasi ini menyajikan fakta atau konsep matematika yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk teks bacaan, grafik, tabel, data, dan lain-lain. Misal, ada soal seperti ini. Pada soal ini, disajikan data mengenai daftar harga dan diskon khusus. Toko elektronik Megatama memberikan diskon kepada para pembelinya dalam rangka ulang tahun ke-15. Berikut ini adalah brosur daftar harga dan besar diskon barang-barang elektronik yang akan dijual. Pada tabel tersebut dapat diketahui nama barang, harga, dan persentase diskon. Soal yang mungkin muncul dari data tersebut diantaranya soal dalam bentuk pilihan ganda, yaitu Aditya ingin membeli TV LED 20 inci dengan harga yang termurah. Televisi yang harus dibeli Aditya adalah yang bermerek ... Di sini ada 5 pilihan ganda. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus tahu harga setelah diskon. Rumus harga setelah diskon adalah 100% dikurang diskon per 100% dikali harga mula-mula. Misal, TV LED Tasaki 20 inci, harga awalnya adalah 1.650.000, didiskon 15%. Maka cara menghitungnya adalah 100 dikurang 15, yaitu 85%, maka 85/100 dikali 1.650.000, hasilnya 1.402.500. Nah, untuk yang lainnya, kalian isi dulu ya, harga setelah diskonnya berapa. Nah, ini daftar harga setelah didiskon. Maka, dari daftar harga yang telah didiskon, dapat kita ketahui bahwa televisi yang paling murah setelah didiskon yang dapat dibeli oleh Aditya adalah yang merek Tasaki. Jadi, jawabannya adalah A. Selanjutnya, bentuk soal yang mungkin muncul dari data tersebut yaitu soal menjodohkan. Di sini, jodohkanlah merek kulkas 2 pintu yang ada di kolom sebelah kiri dengan harga setelah didiskon yang ada di kolom sebelah kanan. Jadi, untuk kolom sebelah kiri ada merek kulkas, sebelah kanan ada harga setelah didiskon. Ini bisa kita ketahui atau bisa kita jawab dengan melihat daftar tabel harga setelah diskon. Untuk kulkas monotron, harga setelah diskonnya adalah 2.530.000. Kulkas Samsung
harga setelah diskonnya adalah Rp2.480.000. Kulkas Sinyo, harga setelah didiskonnya adalah Rp2.610.000. Dan kulkas Tasaki, harga setelah diskonnya Rp2.720.000. Nah, selanjutnya bentuk soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini, peserta dapat memilih lebih dari satu jawaban yang sesuai. Jadi tidak hanya satu jawaban. Misal, Pak Arya berniat akan membeli satu buah kulkas 2 pintu dan satu buah mesin cuci 1 tabung. Pak Arya membawa uang sebesar Rp4.300.000 saat ke toko Megatama. Untuk kulkas 2 pintu, Pak Arya sudah memilih merek Samsung. Untuk mesin cuci 2 tabung, merek yang dapat dipilih Pak Arya adalah... Nah, di sini kita hitung dulu sisa uang Pak Arya setelah memilih merek Samsung pada kulkas. Jadi 4.300.000 dikurang 2.480.000 sama dengan 1.820.000. Jadi sisa uang Pak Arya adalah 1.820.000. Maka dengan sisa uang seperti ini, Pak Arya bisa memilih mesin cuci dengan merek Tasaki yang harganya setelah diskon adalah Rp1.742.500, atau bisa juga membeli mesin cuci merek Monotron yang harganya Rp1.748.000. Maka kita bisa pilih atau bisa jawab Tasaki dan Monotron. Nah, bentuk soal lainnya dari soal literasi matematika atau numerasi, diantaranya soal bentuk uraian. Di sini ada soal Ibu Santi akan membeli TV LED 1 buah 20 inci, 1 buah kulkas 2 pintu, dan 1 buah mesin cuci 1 tabung dengan merek Samsung di toko Megatama. Jika uang yang dibawa Ibu Santi sebesar 8 juta, hitunglah sisa uang Ibu Santi. Nah, di sini kita lihat dulu uang Ibu Santi adalah 8 juta. Kemudian kita rincikan dulu apa saja yang dibeli oleh Ibu Santi, yaitu TV, kulkas, dan mesin cuci merek Samsung. Harga TV Samsung setelah didiskon adalah Rp1.440.000. Harga kulkas Samsung setelah didiskon Rp2.480.000. Harga mesin cuci Samsung setelah didiskon adalah 2 juta. Maka kita bisa menambahkan semua harga yang sudah dibeli, yaitu Rp1.440.000 ditambah Rp2.480.000 ditambah 2 juta. Nah, sisa uang Ibu Santi adalah 8 juta dikurang jumlah belanjanya. Hasilnya adalah Rp2.080.000. Maka isiannya adalah Rp2.080.000. Jadi untuk soal uraian seperti ini, kalian bisa menuliskan caranya dan tidak hanya jawabannya. Nah, kurang lebih seperti itu contoh soal AKM yang meliputi literasi membaca ataupun numerasi atau matematika. Gimana? Udah ada gambaran kan? Bentuk-bentuk soalnya dan tipe-tipe penyelesaiannya. Jadi untuk asesmen nasional atau asesmen kompetisi minimum ini itu memang banyak bacaan atau literasi, sehingga yang perlu dipahami pada saat mengerjakan AKM adalah kalian harus membaca dan memahami teks yang diberikan ataupun data yang diberikan agar bisa menjawab dengan baik. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!